Kebanyakan beranggapan bahwa ilmu makrifat itu ilmu paling puncak atau ilmu paling tingkat tinggi, sehingga di situ barang siapa yang memahami tentang ilmu makrifat itu kayaknya levelnya sudah tertinggi. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuang sebuah kemelekatan atau segala sesuatu yang menakutkan pada diri kita sehingga pengetahuan kita menjadi sempit. Di sini kita bicara tentang ilmu makrifat. Kebanyakan beranggapan bahwa ilmu makrifat itu ilmu paling puncak atau ilmu paling tingkat tinggi, sehingga di situ barang siapa yang memahami tentang ilmu makrifat itu kayaknya levelnya sudah tertinggi. Nah, di sini saya mau berbagi pemahaman kepada teman-teman semuanya. Kita pakai akal pikir kita. Jangan pakai rasa kita. Kita sama-sama merenung, kita sama-sama berpikir, kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama membaca kitab yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Karena kitab itu ada dua, ada kitab yang tertulis dan ada kitab yang tidak tertulis. Nah, kitab tidak tertulis itu ya diri kita dan seluruh alam semesta ini adalah kitab yang tidak tertulis. Kita harus pandai membaca di situ. Nah, konsep tentang ilmu makrifat. Kenapa di sini saya berbicara bahwa ilmu makrifat itu bukan puncak dari segala ilmu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan alasan saya berbagi seperti itu kepada panjenengan semuanya. Karena banyak yang berbicara kalau orang belajar ilmu makrifat, kamu nanti akan gila. Kalau wadahmu ndak ini, kamu akan stres, akan ini gitu. Nah, di sini nanti kita jabarkan bareng-bareng. Buat semuanya yang sudah hadir, matur suwun. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di live saya. Doa saya panjenengan semuanya tambah sehat, tambah lancar rezekinya, tambah besar usahanya, tambah makmur hidupnya, guyub rukun dengan keluarganya dan lingkungannya, dan semakin mendapatkan kemuliaan dari Tuhan dan alam semesta. Nah, di sini kita kembali ke konsep itu tadi. Di luar sering kita dengar tentang syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Di sini ma'rifat itu menjadi puncak. Kalau kita mengkaji, kita pakai akal sehat tentang hidup kita. Kalau kita pengen benar-benar mengenal ilmu sangkan paran dumadi,
di saat kita hidup, sebenarnya yang menjadi dasar, berarti kita harus mengenal yang menghidupkan kita dulu. Berarti kita harus mengenal dulu. Nah, mengenal, memahami, itu makrifat. Berarti di sini saya bilang kalau makrifat itu dasarnya keilmuan. Di saat kita hidup di alam semesta ini. Kenapa menjadi dasarnya? Di saat kamu hidup di alam semesta, seharusnya kamu yang pertama kamu kenal adalah asalmu, yang menciptakanmu, yang menghidupimu, bagian dari dirimu sendiri, asalmu. Lah di situ, di saat kita mengenal itu, baru kita akan melakukan perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan ini dinamakan toreko. Jadi dalam perjalanan itu kita akan menemukan hakikat dari tujuan hidup kita atau tujuan kelahiran kita. Makanya saya bilang bahwa makrifat itu bukan puncak dari segala ilmu, tapi dasar dari segalanya. Orang-orang yang sudah bermakrifat itu baru memulai perjalanan kehidupannya. Karena apa? Sudah tahu dirinya, yang menciptanya, yang menghidupinya. Nah, untuk mengetahui itu kita baca. Kita baca kitab tanpa tulis. Kita baca alam semesta ini. Kita baca alam semesta ini. Kita dilahirkan dari siapa? Dari orang tua kita. Orang tua kita bisa mencipta kita. Awalnya dari pertemuan apa? Pertemuan air. Nah, yang membuat raga kita ini asalnya dari apa? Oh, dari unsur alam semesta. Tanah dan air menjadi raga kita, api dan angin menjadi jiwa kita. Sehingga saripatinya tanah dan air menyatu dalam tubuh ibu kita, dari bapak dan ibu kita. Ini kan saripati dari air dan tanah. Sehingga terbentuklah raga kita. Saat kita terlahir ke alam semesta, berarti yang harus kita ketahui dulu untuk modal melakukan perjalanan hidup kita, yaitu mengenal pencipta kita. Yang terlihat dua orang tua kita. Setelah itu kita harus tahu asal muasal diri kita. Di saat kita tahu asal muasal diri kita, bahwa kita adalah dari 4 unsur alam semesta yang menyatu sehingga menjadilah diri kita, maka sebenarnya orang-orang yang menjalani kehidupan di alam semesta ini tidak akan saling merendahkan, tidak akan saling menjatuhkan. Apalagi sesama manusia, sama-sama manusia, sebangsa manusia. Asalnya sama, yang menciptakan sama, yang menghidupi sama. Dari alam semesta akan kembali ke alam semesta. Baru kita melakukan toreko, perjalanan untuk mencari hakikat kebenaran yang sejati dalam perjalanan hidup kita. Apa sebenarnya tujuan hidup kita?
Nah, di situ kita akan menemukan namanya syariat ataupun tatanan. Tatanan apa? Ya kehidupan. Karena kamu mengenal yang menghidupimu, yang menciptamu, asalmu, maka kamu jadi punya tatanan dalam kamu bersosial, kamu bermasyarakat, kamu dengan yang lainnya, sehingga di situ kamu tidak akan membedakan, tidak akan menjatuhkan, tidak menilai, asal menilai baik benar ini, tidak akan asal itu. Yaitu orang-orang yang benar-benar sudah bersyariat. Kamu tahu tempat, kamu tahu kedudukan, kamu sadar diri, kamu tahu diri. Nah, disitulah namanya bersyariat. Nah, puncaknya keilmuan itu ya adalah syariatmu itu, patrapmu itu, perilakumu itu yang kamu pakai dalam perjalanan hidupmu itu untuk menghargai dirimu dan yang lainnya. Itu ada tatanannya. Makanya syariat itu dibikin oleh orang-orang yang sudah bermakrifat, yang sudah mengenal Tuhan. Baru dia membuat tatanan. Orang-orang yang sudah paham dengan kehidupan atau konsep ilmu ketuhanan, sudah mengenali dirinya, asalnya, penciptaannya, tujuan hidupnya, ya dia akan bisa membuat syariat. Itu sebenarnya makrifat itu dasarnya, bukan puncaknya. Puncaknya adalah tatanan. Sehingga tatanan ini akan menjadi sebuah ajaran. Ajaran ini yang akan dipakai dalam melakukan perjalanan hidup agar sesuai hakikatnya. Hakikat kita sebagai manusia, ya bagaimana kita menjalankan hidup ini layaknya sebagai seorang manusia yang memiliki naluri kemanusiaan. Nah, di situ kita juga bisa membaca dari makhluk yang lainnya. Karena apa? Di alam semesta ini tadi menyatu dalam diri kita. Sifat-sifat hewan, tumbuhan, jin, semua ada pada diri kita. Kita kenali itu dengan membaca alam semesta ini. Karena manusia itu ya goib, ya nyata. Ya nyata ya raga kita ini. Yang goib, pemikiran kita, rasa kita. Bahkan kita hidup juga dari yang goib juga. Kalau nggak bernafas, kita nggak hidup. Selain sumbernya dari yang nyata, kita juga dari yang tidak nyata juga. Makanya kalau ada yang berkata bahwa belajar makrifat itu nanti kamu bisa stres, bisa gila kalau wadahmu nggak cukup. Loh, yang membatasi wadah kita itu adalah diri kita sendiri. Karena apa? Rasa kita. Karena kita merasa ketakutan, mau belajar sudah takut dulu. Kalau kita belajarnya pakai akal pikir, pakai otak kita, ya semua keilmuan akan masuk pada dirimu. Karena wadah yang sebenarnya pada diri kita, itu adalah otak kita. Di situ menampung semua memori. Kita tahu gula itu manis, bukan karena lidah kita yang menjilat. Tapi apa? Karena kita awalnya dikasih tahu kalau gula itu rasanya manis, akhirnya tertanam di alam bawah sadar kita. Makanya setiap sampean ketemu gula, sebelum sampean dilat aja, sebelum sampean cicipi aja, sampean sudah tahu kalau gula itu rasanya manis. Nah, kita bisa menampung seluruh pengetahuan di alam semesta ini, kita masukkan dalam memori pikiran kita. Asal kita pakainya akal pikir yang sehat, yang jernih. Tidak terbeban rasa kita, rasa was-was, rasa ketakutan,
rasa minder, rasa nggak percaya diri, merasa paling lemah. Seluruh makhluk itu sama, diciptakan dari 4 unsur alam semesta. Akhirnya kita tidak akan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, sesama manusia dan juga sesama makhluk yang lainnya. Itulah baru dinamakan manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu menyatu, saling menghargai, saling melengkapi, saling menghidupi. Kawula Gusti, kawulane Gusti ku kabeh. Seluruh makhluk di alam semesta itu kawulane Gusti. Kalau ini sudah menyatu, rukun, ya pasti makmur. Sama dengan rahmatan lil alamin, merahmati seluruh yang ada di alam semesta. Tidak saling menjatuhkan. Kitabnya sama, keyakinannya sama, saling menyalahkan. Itu sudah menyimpulkan kalau dia belum mengenal Tuhannya, belum bermakrifat. Saat kita tahu hakikatnya kita adalah makhluk Tuhan, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini hakikatnya juga makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa kita saling harus merendahkan, menghina, menjatuhkan? Bukankah kita diwajibkan untuk saling merangkul, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, saling menghargai karena saling menghidupi? Karena tujuan manusia hidup itu menghidupi. Tujuan makhluk hidup itu ya menghidupi. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya, semua ada manfaatnya. Yang hidup di alam semesta ini pasti saling menghidupi. Agar apa? Perputaran kehidupan ini, rantai makanan ataupun ini juga nggak lubang gitu. Agar sesuai dengan ritmenya gitu. Nah, itu kalau kita bisa mau membaca alam semesta, membaca keadaan, membaca kahanan, apalagi membaca diri sendiri. Di saat orang mampu membaca dirinya sendiri, kitab yang ada pada dirinya sendiri, asal muasalnya, unsur apa yang ada di dalam dirimu, yang disebut sedulur papat limo pancer itu tadi. Sedulur papat itu 4 unsur alam, pancer ya ternyata ya kita ini pancer. Dan sedulur kita itu mengikuti kita, tergantung kita gitu. Makanya ilmu dasar itu makrifat. Kalau sudah bermakrifat baru dia akan torekot dan menemukan hakikat. Setelah menemukan hakikat yang sebenarnya, dia akan bisa tahu apa yang dinamakan syariat atau tatanan kehidupan. Syariat itu tatanan kehidupan. Orang yang belum mengenal makrifat, mau melakukan perjalanan, ya bingung. Belum tahu kok sudah jalan. Ya contoh aja, sampean disuruh berjalan, tapi tidak dikasih tahu tujuannya. Ya bingung, wirawiri. Ikut sana, ikut sini. Makanya pondasinya itu yakin, iman, meyakini. Orang yang sudah meyakini berarti dia sudah mengenal apa yang dia yakini. Kalau beriman kepada Tuhan berarti kita sudah tahu konsep tentang Tuhan itu sendiri. Kalau belum paham, ya jangan ngomong beriman. Nanti di saat sampean melakukan perjalanan, ya sampean akan bingung. Sana sini, mau bekal sampean sebanyak apa, sampean tidak akan menemukan tujuannya. Makanya disinilah saya buka bahwa makrifat itu adalah dasarnya, pondasinya
ilmu di saat kita mau melakukan perjalanan hidup. Di saat kita sudah bermakrifat, kita mengenal asal muasal kita, maka kita juga akan bisa menghargai apapun yang ada di hadapan kita. Sehingga perjalanan kita akan penuh makna, penuh keindahan. Karena di dalam setiap perjalanan kita melihat segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Sehingga kita akan tahu yang namanya tatanan kehidupan atau syariat kehidupan. Oh, ini tidak benar. Kalau saya dipukul, oh saya nggak mau mukul orang. Oh, kalau saya dihina orang, sakit hati, saya tidak akan hina orang. Oh, di saat saya direndahkan, nggak enak, saya tidak akan rendahkan orang. Apalagi sesama makhluk, walaupun itu hewan. Hewan itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Di saat kamu merendahkan hewan, berarti kamu merendahkan dirimu sendiri karena kamu juga makhluk ciptaan Tuhan. Di saat kamu merendahkan itu berarti kamu juga merendahkan Tuhanmu. Simpel sebenarnya. Orang-orang yang merendahkan dirinya sendiri, itu orang-orang yang tidak paham dengan Tuhannya, dengan penciptaannya. Sama saja dia merendahkan Tuhannya. Saya makhluk yang hina. Loh, kalau sampean makhluk yang hina berarti Tuhanmu. Oh, dia yang nyiptain kamu. Ya harusnya kita bersyukur. Saya bersyukur dikasih seperti ini, dikasih alam semesta yang luas ini untuk hidup saya. Udah, saya bersyukur. Mau seperti apa ini ciptaan Tuhan saya. Luar biasa. Di situ baru sampean bisa menikmati perjalanan hidup yang indah. Gak ada orang stres gara-gara belajar. Yang stres itu tidak mau mengkaji pelajaran, hanya mengikuti rasanya. Kenapa? Karena dia merasa paling benar. Di saat ada sesuatu yang masuk, dia benturkan dengan rasanya sendiri. Ini salah, ini salah. Akhirnya stres sendiri. Kalau orang belajar itu, kita diam, kita tampung semua keilmuan masuk dalam otak kita. Setelah kita tampung, kita renungkan, kita pahami, kita kaji. Yang pantas kita lakukan, yang tidak pantas sudah usah. Dan tidak usah menjudge ataupun menyalahkan apapun. Sama-sama makhluk kok, sama-sama hidup di alam semesta. Nah, di situ semoga ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Kita kembali ke pola pikir kita yang jernih. Karena akal pikir kita itu adalah azimat atau pusaka yang diberikan Tuhan kepada manusia selain makhluk lainnya. Aku bedakan kamu dan makhluk yang lainnya yaitu dengan akal pikir. Nah, kalau kita nggak menggunakan akal pikir kita, hanya menggunakan rasa kita, ya kita sama dengan makhluk yang lainnya. Kita sama. Dan akal pikir kita itu akan membuahkan karya pada hidup kita. Nah, karya kita inilah yang akan bisa dinikmati oleh diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga bisa membentuk sebuah sejarah pada dirimu, sebuah cerita pada dirimu. Sehingga di saat kamu nggak ada, kamu tetap dikenang oleh anak-anak, cucu-cucu panjenengan semuanya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, ada kesalahan itu milik saya pribadi. Saya ingin berbagi perjalanan spiritual saya kepada panjenengan semuanya, dan semua tidak harus seperti saya. Kita renungkan bareng-bareng, kita baca bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng. Sebaik-baik orang, sebaik-baik makhluk adalah yang bermanfaat.
dan yang memberi manfaat untuk dirinya dan yang lainnya. Doa saya tetap buat panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, kemurahan rezeki, kemakmuran, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi sehingga kita bisa saling merangkul, kita bisa saling asih asuh, sehingga bisa kita munculkan kemakmuran dalam kehidupan ini, dan kita saling melindungi, kita saling menjaga apapun yang ada di alam semesta ini. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadung.